Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dalam video ini saya akan membahas atau menjelaskan materi mata pelajaran saya sendiri, yaitu mata pelajaran matematika di kelas 7 di semester genap, yaitu bab 1 tentang perbandingan. Jadi dalam perbandingan nanti yang akan kita pelajari, peta konsep yang pertama itu adalah konsep perbandingan. Kemudian peta konsep yang kedua, nah di sini peta konsep yang kedua adalah perbandingan senilai. Terus yang ketiga, di sini ada konsep perbandingan berbalik nilai. Jadi ada 3 konsep nanti yang akan kita bahas di bab 1 tentang perbandingan. Lanjut. Nah, di sini kita masuk apresiasi terlebih dahulu. Ini ada sebuah permasalahan, misalkan seperti ini, ada seseorang ingin membuat minuman yang berasal dari campuran perasan lemon dan air putih dengan rasa yang kuat. Pada pembuatan pertama, 3 gelas perasan lemon dicampur dengan 5 gelas air putih. Adapun pembuatan yang kedua, 4 gelas perasan lemon dicampur dengan 8 gelas air putih. Nah, manakah menurut kalian minuman yang memiliki rasa jeruk yang paling kuat? Nah, jadi dengan menggunakan konsep perbandingan, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Nah, lanjut, kita masuk yang konsep yang pertama, konsep perbandingan yang pertama, yaitu perbandingan besaran dengan satuan yang sama. Nah, contohnya kalau perbandingan besaran dengan satuan yang sama itu seperti perbandingan berat badan, perbandingan tinggi badan, dan perbandingan umur. Itu semuanya menggunakan satuan yang sama. Misalkan perbandingan berat badan itu kan menggunakan kilogram, jadi perbandingannya sama-sama menggunakan satuannya kilogram. Terus tinggi badan menggunakan cm, terus umur menggunakan tahun. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan besaran dengan satuan yang sama, yang pertama bisa kita menggunakan cara berdasarkan selisih atau dicari selisihnya terlebih dahulu. Ini berdasarkan selisih. Terus yang kedua, berdasarkan pembagi atau hasil bagi. Jadi ada 2, berdasarkan selisih dan berdasarkan pembagi. Nah, selanjutnya di sini ada 2 besaran dengan satuan yang sama dapat ditulis dengan A dibagi B, atau A per B itu dibaca A berbanding B, dengan A dan B itu anggota bilangan asli. Kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada saat ini umur Anton 24 tahun dan umur Adi 16 tahun. Untuk membandingkan umur Anton dan Adi dapat dilakukan menggunakan cara sebagai berikut. Nah, tentunya kita nanti akan menggunakan 2 cara yang ada di atas ini tadi. Nah, lanjut jawabannya. Kita cari yang pertama menggunakan cara berdasarkan selisihnya terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Kita kurangi antara umur Anton dan umur Adi. Di sini umur Anton 24 tahun dan umur Adinya 16. Berarti 24 dikurangi 16 sama dengan 8. Jadi umur Anton itu 8 tahun lebih tua dari umur Adi. Itu kalau berdasarkan selisih. Terus yang kedua, berdasarkan hasil bagi. Nah, umur Anton itu dibagi dengan umur Adi, atau umur Antonnya 24 dibagi 16. Ini 24 dibagi 16, atau 24 dibagi 16. Ini terus kita sederhanakan, 24 sama 16 kita sederhanakan menjadi 3/2 atau 3 dibanding 2. 24 dibagi 8 dapat 3, 16 dibagi 8 dapat 2.
sehingga perbandingannya adalah 3 dibanding 2. Jadi perbandingan antara umur Anton dan Adi adalah 3 dibanding 2. Nah, jadi ini dua cara menggunakan berdasarkan selisih dan berdasarkan hasil bagi. Sudah jelas? Nah, kita lanjut. Yang kedua itu perbandingan besaran dengan satuan berbeda. Kalau yang pertama tadi menggunakan satuan yang sama, kalau ini satuannya berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Ada Rizal mengendarai motor dengan kecepatan 15 km per jam. Nah, di sini ada satuan yang berbeda, yaitu di sini ada 15 km, ini satuan jarak, dan per jam ini satuan waktu. Nah, jadi ini dia menggunakan satuan yang berbeda, yaitu kilometer dan jam. Terus yang kedua, ada Pak Tono menjual beras di tokonya dengan harga Rp9.000 per kilogram. Ini juga sama, ada satuan yang berbeda, yaitu berat kilogram dan satuan harga menggunakan rupiah. Terus yang ketiga ada lagi, di sini ada Rizal menghabiskan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 32 km. Nah, di sini ada satuan liter dan ada satuan kilometer. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada seorang pembalap melewati 3 lintasan yang berbeda. Pada lintasan yang pertama, di sini dia memiliki panjangnya 9 km dan dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Lintasan yang kedua panjangnya 12 km, dapat ditempuh dengan waktu 18 menit. Dan lintasan yang ketiga panjangnya 5 km ditempuh dengan waktu 10 menit. Nah, pertanyaannya, pada lintasan keberapa pembalap tersebut bersepeda dengan kecepatan terendah atau paling lambat? Nah, bagaimana caranya? Kita lihat jawabannya. Nah, di sini kita cari kecepatan lintasan pertama atau perbandingan dari kecepatan lintasan pertama, yaitu panjangnya 9 km dan waktunya 15 menit. Jadi 9 per 15 disederhanakan menjadi 3 per 5 km per menit. Terus kemudian perbandingan kecepatan lintasan yang kedua, yaitu 12 dengan 18, disederhanakan menjadi 2 per 3, karena 12 dibagi 6 dapat 2 dan 18 dibagi 6 dapat 3. Terus perbandingan kecepatan lintasan yang ketiga, yaitu 5 km dibanding dengan 10 menit. Nah, 5 per 10 disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, kita lihat dari perbandingan kecepatan lintasan pertama dan kedua dan ketiga ini. Nah, kita perhatikan yang ada di belakangnya ini sebagai pembantu saja agar kita lebih mudah untuk melihat mana yang kecepatannya menggunakan kecepatan paling cepat, standar, dan paling rendah. Nah, di sini kenapa kok 15 per 30? Ini saya cari yaitu faktor dari 5, 3, dan 2, yaitu 30. Jadi 5 kali 6 30, 3 kali 6 18. Di sini 3 kali 10 adalah 30, 2 kali 10 adalah 20. Di sini 15 kali 2 adalah 30 dan 15 kali 1 adalah 15. Nah, sekarang kita perhatikan dari pembilangnya. Di sini pembilangnya pertama 18, kedua 20, dan ketiganya adalah 15. Jadi yang paling cepat itu adalah kecepatan lintasan kedua, kemudian kecepatan lintasan pertama, kemudian kecepatan lintasan yang ketiga. Jadi ini, maka kecepatan terendah pembalap sepeda tersebut terjadi pada lintasan yang ketiga. Jadi jawabannya adalah kecepatan lintasan ketiga. Apakah sudah jelas? Jadi intinya caranya ini dicari menggunakan perbandingan. Jadi kita bandingkan panjang lintasan dengan waktu. Lanjut. Nah, kita masuk ke soal latihan. Nah, untuk soal yang pertama, Dina membuat beberapa jenis larutan gula. Larutan gula 1 dihasilkan dari melarutkan 2 sendok gula ke dalam 3 gelas air. Larutan gula 2 dihasilkan dari melarutkan 2 sendok gula ke dalam 6 gelas air. Adapun larutan yang ketiga melarutkan 5 sendok gula ke dalam 10 gelas air. Tentukan larutan gula manakah yang rasanya manis paling kurang. Nah, kalau soal seperti ini cara mengerjakannya
sama seperti cara yang pertama tadi. Terus soal yang kedua, nah ini ada soal ada sebuah tangki dengan kapasitas 1500 ml. Ini ada 3 buah lubang. Nah ini untuk yang kedua, cara mengerjakannya seperti soal yang ini tadi, ini nomor 2. Nah soal latihan ini bisa kalian coba kerjakan, dibuat latihan. Nah nanti akan kita bahas di video selanjutnya untuk soal latihan. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa tetap selalu belajar. Untuk materi selanjutnya saya akan upload di video yang berikutnya. Materi selanjutnya tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.